Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiana Safitri dengan NIM 2019-210714. Nah, di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kredit konsumtif. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit konsumtif. Perkembangan kredit di Indonesia didominasi oleh kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini diakui sebagai fasilitas yang memberikan kemudahan untuk nasabahnya dalam memperoleh sesuatu. Contohnya seperti mobil, motor, rumah, dan berbagai barang konsumsi. Fasilitas pembiayaan ini murni atas dasar tingkat penghasilan debitur dan analisnya sangat sederhana karena hanya berdasarkan repayment capacity yang bersumber dari penghasilan debitur. Semakin besar repayment capacity seseorang debitur, maka semakin besar pula fasilitas kredit konsumsi yang dapat diterimanya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bahas tentang pengertian kredit konsumtif menurut para ahli. Menurut Sinungan tahun 2000, kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi, yang artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat akan mengesampingkan adanya perubahan suku bunga kredit konsumtif demi dapat segera memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Kredit konsumtif yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai negeri maupun pegawai swasta untuk tujuan penggunaan kredit yang bersifat konsumsi seperti untuk biaya pendidikan, pernikahan, biaya kesehatan, pembelian sepeda motor, dan alat-alat elektronik rumah tangga, pembelian laptop atau komputer, peningkatan status tanah, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai kredit konsumtif. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang spesifikasi kredit konsumtif. Yang pertama, ada jangka waktu kredit 10 bulan sampai dengan 48 bulan. Yang kedua, agunan saham, SPH, BBKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Yang ketiga, cara pembayaran angsuran. Angsuran bulanan pokok dan bunga secara bulanan. Angsuran secara grace periode atau musiman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yaitu faktor apa yang mempengaruhi. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi penyaluran kredit. Dalam hal ini kredit konsumtif adalah dana pihak ketiga. Dana yang dihimpunkan dari masyarakat dapat berbentuk tabungan, deposito maupun giro. Dana tersebut selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selanjutnya ada KPR yang disebut dengan KPR adalah kredit pemilik rumah. Pembelian rumah memang belum tentu dikategorikan sebagai investasi, tapi paling tidak bisa menambah jumlah aset. Investasi bertujuan untuk mengumpulkan dan menambah aset, walaupun tidak secara produktif memberikan hasil langsung kepada pemilik. Naiknya harga tanah dan bangunan bisa membuat nilai aset bertambah, apalagi jika sarana dan prasarana di sekitar perumahan bertambah lengkap, nilai rumah dan bangunan pasti akan cepat tinggi. Namun berinvestasi di bidang properti tidaklah mudah. Oleh sebab itu, individu yang menginginkan memiliki rumah tersebut tetapi belum memiliki kemampuan yang cukup, dapat kredit bank untuk digunakan sebagai dana pembelian, renovasi, dan konstruksi rumah. Kepada debitur yang memenuhi persyaratan
KPR merupakan pinjaman non-revolving dengan jumlah, jangka waktu, dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu KPM, kredit pemilikan mobil, di mana pinjaman non-revolving yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jumlah, jangka waktu, dan kondisi tertentu guna untuk pembelian kendaraan roda 4 atau mobil kepada debitur yang memenuhi persyaratannya. KPM biasanya berjangka waktu relatif pendek, yaitu antara 1 sampai 5 tahun. Jangka waktu yang relatif pendek tersebut disebabkan oleh umur teknis dan ekonomis mobil yang juga relatif pendek, serta tingkat resiko kerusakan atau kehilangan yang tinggi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PKM yaitu yang pertama ada dealer, pihak yang menjual mobil. Yang kedua ada lembaga keuangan bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank atau lainnya. Yang ketiga adalah calon pembeli, dan yang keempat ada asuransi untuk melindungi kendaraan dari resiko kerugian yang mungkin terjadi seperti hilang atau rusak, maupun seperti mengingat mobil merupakan barang bergerak yang cukup rentan. Lalu untuk mendapatkan kredit saat ini memang relatif lebih mudah dibandingkan dahulu, karena hal ini dimungkinkan seiring dengan berjalannya waktu dan pengembangan sistem dan kerjasama antara pemberi kredit dan pihak ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Bahkan dengan melengkapi syarat yang diminta seperti KTP dan kartu keluarga, NPWP, bukan hal yang mustahil jika permohonan kredit bisa disetujui di hari yang sama. Lalu bank itu juga dalam memberikan kredit berpatokan bahwa dalam pinjaman yang sudah dicairkan itu harus kembali. Lalu untuk itulah diperlukan analisis kemampuan bayar dan pengenalan calon debitur dengan prinsip sama dengan KPR. Selanjutnya ada KTA, kredit tanpa agunan, di mana pinjaman non-revolving yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur perorangan, umumnya seperti karyawan, dengan pengajuan secara berkelompok, guna untuk memenuhi segala macam keperluan seperti kebutuhan pembelian barang konsumsi, pendidikan, wisata, renovasi rumah, atau kebutuhan konsumtif lainnya. Namun dalam skala kecil kepada debitur yang memenuhi persyaratan tanpa perlu menyerahkan barang untuk diagunkan atau dijaminkan. Dalam benak masyarakat umum yang dinamakan tanpa agunan adalah tanpa adanya jaminan dalam bentuk apapun atas pinjaman yang diterima dari pihak bank. Karena pada umumnya pihak perbankan akan meminta suatu jaminan dalam bentuk aset dari debitur, baik merupakan aset tetap seperti bangunan atau aset bergerak seperti kendaraan bermotor. Dilihat dari perspektif ini, memang benar bahwa kredit tanpa agunan itu tidak diperlukan jaminan dari debitur sebagai jaminan pembayaran atas hutang. Namun, kredit ini tetap memiliki suatu jaminan pembayaran dari debitur yang telah diverifikasi dan dipelajari oleh perbankan melalui persyaratan-persyaratan awal yang diminta, yang biasanya dalam bentuk slip gaji yang diterima oleh para debitur dari pemberi kerja dan perjanjian kredit yang ditandatangani. Lalu dalam perspektif hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu hutang dalam jumlah berapapun yang diterima oleh suatu debitur dan dari kreditur secara sah, secara hukum akan dijamin dengan seluruh kekayaan debitur, baik itu yang sekarang telah ada atau yang dimiliki maupun yang akan ada atau dimiliki di kemudian hari. Sehingga pada dasarnya perbankan tetap memiliki jaminan pembayaran atas kredit
atau fasilitas yang diberikan kepada debitur. Terima kasih.